beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Dalam seri ke-177 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mas Bran sebagai Wawang, Mas Is sebagai Waharu, Yusri sebagai Rangga Lawe, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sudah 7 hari Mesin tinggal bersama Arya Kamandanu di lereng Gunung Arjuno. Dia menjadi sedih. Dia tahu bahwa Arya Kamandanu masih belum bisa menerimanya sepenuhnya sebagai seorang istri. Dia tahu bahwa laki-laki yang sekarang sudah secara resmi menjadi suaminya masih menyimpan seberkas kekecewaan. Tapi Mesin adalah seorang wanita yang tabah. Dia juga setia pada pendiriannya yang tetap digenggamnya dengan teguh. Dia pun mampu menempatkan dirinya sebagai wanita yang terhormat. Namun begitu, hatinya menjerit juga ketika membaca selembar daun lontar yang tergeletak di atas balai bambu. Mesin, maafkanlah aku. Hatiku sedang gelisah. Pikiranku sedang kacau. Dunia ini terasa sempit dan hidup bagaikan tenggelam dalam ruangan kosong. Aku tahu, semua ini bukan salahmu. Barangkali memang sudah nasibku. Nasib Arya Kamandanu. Aku sendiri tidak pernah mengerti mengapa aku harus mengalami semua ini. Kalau saja waktu bisa diundurkan dan lembaran buku sejarah bisa dihapuskan, tentu persoalannya akan menjadi lebih mudah. Tapi bukankah itu suatu hal yang mustahil?
Mesin, aku pergi barang beberapa hari. Kau tidak usah cemas. Aku pasti akan kembali lagi. Titip Panji Ketawang. Aku percaya kau bisa menjaga anak itu dengan baik. Setelah hatiku kembali tentram dan pikiranku menjadi jernih, aku pasti akan segera kembali. Arya Kamandanu. Sementara itu, Arya Kamandanu semakin jauh meninggalkan gubuknya. Dia terus berkuda menyisir lereng utara Gunung Arjuna, melewati desa Budi Kuncir. Ketika matahari sudah naik ke atas ubun-ubun, Arya Kamandanu memasuki desa Kalampisan, terus belok ke arah barat melewati desa Kunir. Sebentar kemudian dia sudah meninggalkan desa Gubraja. Matahari keburu tenggelam, dan sebelum malam benar-benar menjadi gelap, Arya Kamandanu mencari penginapan di desa Langkasuga, di tepi hutan Kadalali yang merupakan anak hutan tarik. Dan pada pagi harinya, Arya Kamandanu meneruskan perjalanan menuju kaki Gunung Penanggungan setelah menyeberangi anak Kali Brantas. Sudah hampir 2 hari aku berkuda. Akan kemana lagi sekarang? Apa sebenarnya yang kucari? Mungkin benar apa yang dikatakan perempuan tua yang bernama Nini Raga Runting itu. Mungkin aku seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku hanya mencintai diriku sendiri. Tapi aku tidak bisa begitu saja mencampakkan kekecewaan ini. Setiap kali melihat Mesin, setiap kali ku amati perutnya yang semakin membesar, aku selalu teringat Arya Dwi Pangga. Kalau saja dia masih hidup dan sekarang ini melihat keadaanku, tentu dia akan mentertawakan aku. Kalau saja kekecewaan itu seperti halnya pakaian atau perhiasan yang bisa dengan mudah dicampakkan atau dibuang ke tempat sampah. Banyak sekali orang-orang berkuda melewati tempat ini. Dari mana saja mereka itu datang? Dan kemana tujuan mereka? Sepertinya mereka itu buru-buru ingin tiba di suatu tempat. Di dunia ini banyak sekali ragam manusia yang mempunyai kepentingan dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Persetan dengan mereka. Arya Kamandanu meneruskan perjalanannya tanpa tujuan yang pasti. Dia berkuda hanya menuruti kehendak hatinya saja. Dia terus berkuda sampai menjelang sore hari. Dia sama sekali tidak tahu sekarang ini sedang berada di mana. Dia hanya bisa melihat bahwa kuda yang ditungganginya mulai memasuki hutan lebat. Hutan ini lebat sekali. Tapi anehnya, jalan setapak ini masih terus ada. Dan banyak sekali tapak kaki kuda di sini. Apakah mungkin jalan setapak ini menuju ke suatu daerah yang dirahasiakan? Baru saja Arya Kamandanu selesai bertanya dalam hati, ketika mendadak dari jauh nampak rombongan orang-orang berkuda. Siapakah Tuan? Nampaknya Tuan datang dari jauh. Iya, aku memang datang dari jauh. Dari lereng Arjuna. Siapa nama Tuan? Dan apa maksud Tuan datang ke tempat ini? Mau kemana Tuan sebenarnya? Aku tidak mempunyai tujuan. Aku sendiri tidak tahu mau kemana. Bagaimana Kakang Waharu?
Begini Tuan, barangkali Tuan ingin mengunjungi suatu tempat dan ya, siapa tahu kami dapat membantu menunjukkan tempat itu Tuan. Tidak. Aku tidak ingin pergi kemana-mana. Kalian tidak usah repot-repot membantu aku. Tunggu Tuan, tunggu dulu. Aku tidak mengganggu kalian. Dan kuharap kalian pun tidak mengganggu aku. Bukan begitu Tuan. Tuan memang tidak mengganggu kami. Tapi masalahnya Tuan sudah berada di tempat ini. Sedangkan kami ditugaskan menjaga dan mengawasi daerah ini. Khususnya jalan setapak ini Tuan. Apakah daerah ini merupakan daerah yang dirahasiakan? Tuan tidak perlu tahu soal itu. Iya. Sebaiknya Tuan kembali saja. Kalau Tuan ingin pergi ke suatu tempat, misalnya saja ke Kambang Sri atau ke Kaluusan, Tuan bisa menggunakan jalan lain. Aku ingin bertanya, jalan setapak ini sebenarnya menuju kemana? Kalau Tuan terus mengikuti jalan setapak ini, maka setelah 100 pal dari sini, Tuan akan sampai ke padukuhan kami. Di tengah hutan begini ada pedukuhan? Iya, Tuan. Pedukuhan kami letaknya memang di tengah hutan belantara. Aku tidak percaya. Jangan-jangan kalian ini gerombolan perampok. Jangan-jangan pedukuhan yang kalian sebutkan tadi merupakan sarang kalian. Sarang gerombolan perampok. Tuan jangan membuat gara-gara dengan kami. Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali saja. Apakah itu suatu paksaan? Ya. Kalau memang Tuan memaksa untuk meneruskan perjalanan, kami pun terpaksa untuk menyuruh Tuan kembali. Kalau begitu aku akan meneruskan perjalanan. Baiklah, kalau memang Tuan memilih demikian. Kami pun tidak bisa mempunyai pilihan yang lain. Tuan terpaksa harus kami tangkap. Ayo, tangkap dia! Tangkap! Orang-orang itu segera menyergap beramai-ramai. Nampaknya mereka mempunyai tingkat kepandaian yang hampir sama. Arya Kamandanu menyambut serangan mereka dengan tenang dan penuh kewaspadaan. Waharu, laki-laki yang tinggi besar dan berkumis tebal, yang agaknya menjadi ketua rombongan, terkejut melihat perlawanan yang diberikan Arya Kamandanu. Hentikan! Tahan! Bunuh saja! Bunuh! Ada apa Kakang Waharu? Mengapa Kakang menyuruh mereka berhenti? Adiwawa, orang ini mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Sekalipun jumlah kita banyak, kita tidak mungkin bisa menangkapnya dalam keadaan hidup. Kakang, lalu bagaimana Kakang? Apakah dia akan kita biarkan saja? Orang ini bisa berbahaya sekali. Kalau begitu kita bereskan saja Kakang. Soalnya kalau sampai nanti terjadi apa-apa, kita juga yang harus bertanggung jawab, Kakak. Ya, kau benar, Adiwawang. Orang ini memang sebaiknya kita bereskan. Daripada nanti dia akan membuat repot kita semua. Tuan, jadi Tuan masih tetap memaksa mau melewati jalan ini? Kukira jalan ini bukan milik kalian. Mengapa kalian meributkannya? Sudahlah. Tak ada perlunya kalian mengganggu perjalanan orang. Kita sama-sama membutuhkan. Kalian boleh melewati jalan ini sesuka hati kalian. Dan aku pun begitu juga. Siapapun boleh melewati jalan setapak ini. Tuan, kalau Tuan tidak bisa kami perlakukan dengan halus, kalau Tuan tidak bisa kami peringatkan, kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan, Tuan. Begitu. Baiklah. Kalian boleh menggunakan cara apa saja, selama itu kalian anggap paling baik. Tuan sombong sekali. Kami tahu, Tuan mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi jumlah kami cukup banyak, Tuan. Aku kira Tuan salah perhitungan kalau menganggap enteng kekuatan kami. Hoi, ayo cepat! Siapkan senjata kalian masing-masing. Sergap dia! Lalu melawan, bereskan saja! Cepat, sergap dia! Kali ini Arya Kamandanu terpaksa bekerja keras untuk membendung serangan lawan-lawannya. Sekalipun
Meskipun orang-orang itu tidak berkemampuan tinggi, tapi semangat tempur mereka dan keuletan mereka cukup membuat repot juga. Serangan datang silih berganti. Beberapa kali Arya Kamandanu terpaksa melentingkan tubuhnya ke atas untuk menghindari sambaran pedang ataupun ujung tombak. Tunggu dulu. Dia sudah kehabisan tenaga, Kakang. Lebih baik kita teruskan saja sergap terus, Kakang. Tunggu dulu, Adiwawan. Barangkali dia ingin merubah pendiriannya. Bagaimana, Tuan? Kami sebenarnya tidak menginginkan jalan kekerasan seperti ini. Kami hanya melakukannya kalau terpaksa. Kalau misalnya Tuan mau merubah sikap dan mau segera meninggalkan tempat ini, maka kami bersedia menganggap persoalan ini selesai sampai di sini. Tapi semua itu terserah Tuan. Aku tidak pernah merubah pendirianku. Ini sudah menjadi watakku. Aku akan tetap menjalankan apa saja yang kuanggap baik. Kalau aku berhenti memberikan perlawanan, bukan berarti aku menyerah. Aku hanya ingin supaya pertarungan ini bisa diteruskan secara adil. Apa maksud Tuan? Kalian semuanya bertarung dengan menggunakan senjata, sedangkan aku tidak menggunakan sepotong kayu pun. Apakah ini adil? Kalau begitu Tuan bisa saja menggunakan pedang Tuan itu. Ayo cabut saja. Bagi kami tidak banyak bedanya. Apakah Tuan menggunakan senjata ataupun tidak? Ayo, cabut saja pedang Tuan. Dan kita teruskan lagi pertarungan. Bukan begitu, Kakang Waharu? Ya, kita memang harus berlaku adil. Baiklah, Tuan. Tuan, kami beri kesempatan untuk menggunakan senjata. Silakan. Arya Kamandanu tersenyum. Dia melangkah sejauh 2 batang tombak ke belakang. Kemudian pelan-pelan tangan kanannya meraba gagang pedang naga puspa. Dia tidak segera mencabut pedang itu. Dia hanya melihat kiri kanan ke arah orang-orang yang mengitarinya. Ayo cepat, cabut pedangmu itu. Apa lagi yang Tuan tunggu? Baiklah. Aku akan mencabut senjataku. Sekarang pedang naga puspa sudah keluar dari warangkanya. Pedang yang ukurannya besar itu pun memancarkan pamor berwarna merah darah. Dan cahaya merah itu memancar ke sekitarnya. Waharu dan Wawang terkejut bukan main. Mereka segera berdiri merapat. Demikian pula teman-temannya yang lain. Tak ada seorang pun yang berani bergerak ataupun mengucapkan sepatah kata. Mata mereka terus menatap ke arah pedang naga puspa yang bagaikan hendak membakar sukma mereka. Senjata apa yang dibawa orang itu? Entahlah. Aku pun baru pertama kali melihat senjata seperti itu. Seperti senjata milik Batara Siwa. Lalu bagaimana, Kakang? Tenanglah, Adi. Tenang saja. Kita belum tahu kehebatan senjata itu. Belum tentu senjata yang pamornya seperti itu adalah senjata yang ampuh isinya. Kita harus membuktikannya lebih dulu. Ayo! Kalian jangan hanya melongo saja. Cepat serang dia. Jangan takut. Tidak usah gentar. Belum tentu senjata itu ampuh. Serang saja dia.
Ampun Gusti, hamba terpaksa menghadap Gusti. Ampun Gusti. Ada apa? Kau itu Waharu? Iya Gusti, hamba Waharu. Ada apa Waharu? Ada apa kau malam-malam menghadap tanpa aku panggil, Ampun Gusti. Ketiwasan Gusti. Ada orang memaksa masuk ke daerah ini Gusti. Dia mau ngaku berasal dari lereng Gunung Arjuna Gusti. Kalian tidak mengusirnya? Kami sudah berusaha menyuruh dia kembali Gusti. Tapi orang itu nekat. Dan akhirnya terjadi pertarungan hebat. Orang itu menggunakan senjata yang ampuh sekali Gusti. Iya. Apakah orang itu tidak menyebut siapa namanya? Tidak Gusti. Nampaknya orang itu memang mencurigakan sekali Gusti. Dan dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi sekali. Dan senjatanya Gusti, senjatanya luar biasa ampuhnya. Senjata itu bisa menimbulkan bunyi yang menggelegar. Ia bisa membabat roboh sebuah pohon yang sangat besar Gusti. Sudahlah. Ayo antarkan aku ke sana. Waharu menunggu sesaat di serambi rumah orang yang menjadi pimpinannya. Tak lama kemudian pimpinan Waharu keluar menuntun kuda, dan mereka pun segera berangkat menuju ke tempat kejadian. Waharu benar-benar terkejut. Dia hampir-hampir tidak percaya melihat apa yang terjadi. Untuk sesaat lamanya dia berdiri terpaku melihat Arya Kamandanu menebaskan pedang naga puspa ke kiri ataupun ke kanan. Kilatan mata pedang itu nampak sangar. Sudah 7 senjata milik teman-temannya patah berkeping-keping begitu terkena sambaran pedang yang bentuknya aneh itu. Sekarang Waharu benar-benar kehabisan daya penalarannya. Karena itu buru-buru dia melompat ke atas punggung kudanya dan segera memacu binatang itu sekencang-kencangnya. Gusti, ampun Gusti, hamba terpaksa menghadap Gusti. Ada apa? Bukankah kau Waharu? Bukankah kau kutugaskan mengadakan penjagaan di sekitar pedukuhan kita ini? Mengapa kau malah datang kemari? Ampun Gusti, ampun. Ada orang asing mencoba masuk ke pedukuhan ini Gusti. Orang asing? Iya Gusti, maksud hamba orang itu berasal dari daerah yang jauh Gusti. Dia mengaku berasal dari lereng Gunung Arjuna Gusti. Dia memaksa masuk ke pedukuhan kita ini Gusti. Hamba sudah berusaha untuk mencegah, tapi dia masih nekat Gusti. Kalau dia nekat mestinya kau menggunakan cara kekerasan. Jangan kau biarkan dia itu masuk seenaknya ke pedukuhan kita ini. Hamba dan kawan-kawan sudah berusaha setengah mati Gusti, tapi orang itu nekat juga. Akhirnya terjadi perkelahian Gusti.
Dan ampun Gusti, kami tidak bisa menangkap orang itu. Orang itu mempunyai kemampuan cukup tinggi. Dan dia mempunyai sebuah senjata yang ampuh sekali, Gusti. Sudahlah. Ayo, antarkan aku ke sana. Nah, bagaimana? Kalian masih juga ingin memaksaku kembali? Ampun Tuan, sebenarnya Tuan hendak kemana? Kau tidak perlu tahu kemana tujuan perjalananku. Dan bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak ingin kemana-mana? Kalau begitu, mengapa Tuan tidak singgah saja di pedukuhan kami? Di mana letak pedukuhan kalian? Kalau Tuan menuruti jalan setapak ini, maka Tuan akhirnya akan sampai di pedukuhan kami. Apa nama pedukuhan kalian itu? Pedukuhan kami bernama Pedukuhan Majapahit, Tuan. Majapahit? Rasanya baru pertama kali ini aku mendengar ada pedukuhan bernama Majapahit. Kalau Tuan ingin singgah di pedukuhan kami, marilah Tuan. Marilah kami antarkan. Arya Kamandanu baru saja akan menjawab pertanyaan laki-laki yang bercambang lebat yang berdiri di depannya ketika mendadak dari jauh terdengar derap kuda yang semakin lama semakin dekat. Iya Gusti. Orang itulah yang hamba maksudkan Gusti. Apa benar kau yang berani memaksa melewati jalan setapak ini? Apa salahnya aku melewati jalan setapak ini? Kau tidak boleh melewati jalan setapak ini. Mengapa tidak boleh? Siapa yang tidak memperbolehkan? Aku yang tidak memperbolehkannya. Kalau kau masih juga memaksa, kau akan segera menanggung akibatnya. Apa istimewanya jalan setapak ini sehingga orang lain tidak boleh melewatinya? Itu bukan urusanmu. Pokoknya kau harus segera kembali. Apakah kau kepala pedukuhan Majapahit? Dari mana kau tahu pedukuhan Majapahit? Ampun Gusti, hamba yang telah mengatakannya Gusti. Hamba terpaksa mengatakannya, tapi nampaknya orang ini tidak bermaksud jahat Gusti. Dari mana kau tahu bahwa dia tidak bermaksud jahat? Ampun Gusti. Goblok. Mestinya kau segera menangkap orang itu dan membawanya kepadaku. Iya, mestinya memang mereka segera menangkapku. Tapi kau tidak perlu marah-marah pada teman-temanmu itu. Juga pada teman-temanmu yang lain. Mereka semuanya sudah bekerja dengan baik. Mereka sudah berjuang untuk meringkus aku. Tapi sayang sekali, nampaknya nasib mereka belum begitu mujur. Dan nampaknya mereka telah gagal menangkap aku. Kurang ajar kau. Rupanya kau ingin pamer kepandaian di depanku. Ayo, semua minggir! Kalau kalian tidak bisa menangkap cecunguk ini, orang ini, lihatlah. Aku yang akan meringkusnya. Aku ingin menjajal sampai seberapa jauh kemampuan ilmunya. Cepat minggir! Minggir kataku! Laki-laki bertubuh tinggi tegap dan bercambang lebat itu segera memasang kuda-kudanya. Agaknya dia nampak gusar sekali melihat sikap Kamandanu yang sepertinya meremehkan kehadirannya. Hei, dengar. Kau jangan sok jago di sini. Aku tidak peduli siapa dirimu. Kalau kau tetap ingin memaksa untuk masuk ke daerah kami, kau harus melangkai dulu mayatku. Bukan aku yang membuka perkara ini. Aku sekedar melayani saja. Cukup. Tidak usah berpanjang lebar. Ayo, kita mulai.
seimbang. Mereka bertempur bagaikan seekor banteng melawan seekor harimau. Keduanya bergerak dengan lincah dan perkasa. Mereka saling menyambar, saling menghantam, dan saling mencengkram. Setelah 20 jurus berlalu, Arya Kamandanu merasakan bahwa daya pertahanannya mulai merosot sedikit demi sedikit. Sementara orang yang menjadi lawannya, yang nampaknya jauh lebih berpengalaman, semakin menekan dengan serangan-serangan gencar. Arya Kamandanu lalu memutuskan untuk mengeluarkan aji seipi anginnya. Mendadak dia merasa tubuhnya ringan sekali. Dia merasa tenaganya pulih dan bahkan berubah menjadi berlipat ganda. Dan pada suatu saat dia dapat mencuri kelengahan lawannya. Pada saat berikutnya dia mencoba untuk menyerangkan pukulan telapak tangannya. Berdebah, orang ini rupanya ingin menemui ajalnya di tanganku. Gusti, apakah Gusti terluka? Minggir kau, Aharu. Aku tidak apa-apa. Ya. Orang ini yang sebentar lagi akan celaka. Rupanya dia belum mengenal siapa diriku. Iya, Gusti. Aku tahu kau mempunyai aji seipi angin. Tapi sekalipun kau mempunyai kesaktian seperti Batara Brahma, kau pasti akan binasa di tanganku. Kau tidak akan mungkin dapat meloloskan diri dari lubang jarum. Selesai mengucapkan kata-katanya, laki-laki itu mencabut keris yang sejak tadi terselip di pinggangnya. Ayo anak muda, majulah. Majulah kalau kau ingin mayatmu segera berkubang darah. Gusti Ranggalawe. Iya. Gusti Ranggalawe. Iya, akulah Ranggalawe. Ayo, majulah. Kita lanjutkan lagi pertarungan kita yang terhenti ini. Kau jangan sombong anak muda. Kau segera akan tahu siapa Ranggalawe. Ampun Gusti, ampun. Hamba mohon ampun Gusti Ranggalawe. Hamba tidak tahu. Hamba benar-benar tidak tahu kalau hamba sedang berhadapan dengan Gusti Ranggalawe. Berdebah, setan alas. Kau ternyata seorang pengecut. Ayo, cabutlah pedangmu itu. Katanya kau mempunyai pedang yang bisa merobohkan pohon besar sekali tebas. Coba, aku ingin melihat seperti apa kehebatan senjatamu itu. Marilah, ayo, kita berlaga dengan senjata. Marilah kita lihat, mana yang lebih ampuh, pedangmu itu ataukah kerisku Megalamat ini? Ampun Gusti, ampun. Hamba tidak berani melawan Gusti Ranggalawe. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Aku sengaja memberimu kesempatan. Ayo berdiri. Jangan berlutut di situ. Bukankah kau ingin pamer kesaktian? Ampun Gusti, sama sekali hamba bukan bermaksud ingin pamer kesaktian. Hamba benar-benar tidak tahu bahwa hamba sedang berhadapan dengan Gusti Ranggalawe. Hamba mohon ampun Gusti. Gusti adalah terkenal sebagai seorang panglima perang yang gagah dan berani. Tapi Gusti juga terkenal sebagai seorang yang sangat bermurah hati. Hamba yakin Gusti akan sudi mengampuni kesalahan hamba. Kalau saja kau tidak segera merubah sikapmu, kau hanya akan pulang tinggal nama. Ayo, cepat berdiri. Baik Gusti. Siapa kau sebenarnya? Jawablah dengan terus terang. Katakan siapa namamu, dari mana asalmu, dan mau kemana tujuan perjalananmu itu. Agaknya Gusti Ranggalawe sudah melupakan hamba. Apa? Aku sudah melupakanmu? Apakah kita pernah bertemu? Gusti, hamba adalah Arya Kamandanu. Hamba adalah putra Empu Hanggareksa. Kau itu Arya Kamandanu. Benarkah kau Arya Kamandanu, putra Empu Hanggareksa dari desa Kurawan? Benar Gusti. Hamba memang Arya Kamandanu. Laki-laki bertubuh tinggi tegap dan perkasa itu, yang ternyata adalah Ranggalawe, buru-buru menyarungkan kembali kerisnya. Dan setelah itu dia melompat ke depan, lalu menepuk pundak Arya Kamandanu. Akulah yang seharusnya minta maaf kepadamu, Kamandanu. Akulah yang bersalah, Kamandanu. Tidak,
Gusti Ranggalawe sama sekali tidak bersalah. Gusti Ranggalawe memang agaknya telah melupakan hamba. Ya. Akhir-akhir ini aku memang terlalu sibuk. Pikiranku banyak dibebani persoalan-persoalan yang menyangkut perkembangan desa Majapahit. Jadi selama ini Gusti Ranggalawe tinggal di Pedukuhan Majapahit? Ya, selama ini aku tinggal di Pedukuhan Majapahit. Ayolah Kamandanu, ayolah singgah di rumahku. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Waharu dan Kawawang. Ya, Gusti. Kalian semuanya kutugaskan untuk terus mengadakan penjagaan dan pengawasan di sekitar daerah ini. Jangan sampai kalian teledor dan lengah. Jangan sampai ada orang-orang dari pihak luar yang bermaksud buruk berhasil menyusup ke Pedukuhan Majapahit ini. Ya, Gusti. Nah, Kamandanu, ayolah, ikuti aku. Baik, Gusti. Mari, silakan. Rupanya Gusti Ranggalawe sudah mengenal orang itu tadi, Adiwawang. Iya, Kakang. Untung orang itu tadi segera minta ampun. Dan untung dia segera mengenali Gusti Ranggalawe. Kalau tidak, wah, dia bisa pulang tinggal nama. Tapi menurut pendapatku, kalau memang mereka terus bertarung, aku kira belum bisa diramalkan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang, Di. Tapi menurut pendapatku, Gusti Ranggalawe tetap akan berada di atas angin, Kakang. Semua orang tahu betapa hebatnya keris Megalamat. Tapi jangan salah, Adiwawang. Pedang yang dibawa orang itu pun tidak kalah dahsyatnya. Kalau sampai mereka bertempur dengan menggunakan senjata-senjata yang ampuh seperti itu, wah, bisa menjadi geger seluruh Majapahit. Ya, orang itu tadi memang hebat. Tapi menurut pendapatku, kemampuannya masih setingkat di bawah Gusti Ranggalawe, Kakang. Sudahlah, Adiwawang. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Hai, ayo, naik ke atas kuda masing-masing. Ayo, kita harus mengemban perintah Gusti Ranggalawe dengan baik. Ayo, sekarang. Jadi Gusti Sanggramawijaya sendiri yang memimpin Pedukuhan Majapahit ini? Iya, beliau sendiri yang memimpin Pedukuhan Majapahit ini. Dan ketahuilah Kamandanu, sekarang ini beliau sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kukira pemerintah Kediri yang sewenang-wenang tidak bisa dibiarkan lagi. Hamba juga mendapat kesan begitu, Gusti Ranggalawe. Pemerintah Kediri di bawah kekuasaan Sang Prabu Jayakatwang nampaknya kurang disukai oleh rakyat banyak. Prajurit-prajurit Kediri seringkali membuat ulah yang meresahkan masyarakat. Itu sudah menjadi rahasia umum, Kamandanu. Semua orang tahu bahwa prajurit-prajurit Kediri itu tidak lebih dari sekelompok tikus-tikus busuk piaraan Jayakatwang. Tapi jumlah mereka cukup banyak, Gusti Ranggalawe. Ya. Sekarang ini tidak kurang dari 100 orang prajurit Kediri bercokol di tiap-tiap pedukuhan. Di samping mereka membantu mengamankan pedukuhan yang bersangkutan, mereka juga bertugas sebagai mata-mata pemerintah Kediri. Iya. Jayakatwang memang cukup waspada. Dia tidak pernah lupa mengasah kuku dan taringnya. Dia pintar sekali memanfaatkan setiap kekuatan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Oh ya, Kamandanu, bagaimana keadaanmu sekarang? Ya, beginilah keadaan hamba, Gusti. Hamba tidak pernah mengalami perubahan menyolok. Beginilah keadaan hamba sejak dulu. Belum banyak kemajuan, Gusti. Kukira sebaiknya kau mulai mempersiapkan masa depanmu, Kamandanu. Jangan hidup tanpa arah, tanpa pegangan yang pasti seperti itu.
Usiamu semakin hari semakin bertambah, Kamandanu. Suatu saat nanti kau pasti akan menyunting seorang gadis. Dan kau akan segera bertindak sebagai kepala keluarga. Dan kau harus menata hidupmu sebaik-baiknya, Kamandanu. Ya, karena masa depan itu penting sekali untuk kau pikirkan dari sekarang. Terima kasih atas nasihat-nasihat dan petunjuk dari Gusti Ranggalawe. Apa kau sudah merencanakan sesuatu sehubungan masa depanmu nanti? Tidak, Gusti. Hamba belum mempunyai rencana apa-apa. Bagaimana kalau misalnya kau bergabung dengan kami? Maksud Gusti Ranggalawe? Begini, kulihat kau mempunyai keahlian dalam hal olah kanuragan. Kukira keahlianmu itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, Kamandanu. Nah, sekarang begini saja. Ikutlah aku. Ayo. Kemana, Gusti? Aku akan membawamu menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Maaf, Gusti. Hamba kira saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Akulah nanti yang akan menyampaikan hal ini pada beliau. Kau ikut saja. Nanti kalau beliau menanyakan sesuatu, jawab saja seperti apa adanya. Beliau sangat hormat dan menyukai pemuda-pemuda yang berjiwa berani dan jujur. Ayo, kita berangkat. Sebenarnya Arya Kamandanu ingin menolak, tapi karena Ranggalawe terus mendesak, akhirnya Arya Kamandanu terpaksa menurutinya. Malam itu juga, mereka kemudian berangkat menuju rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan mau bergabung dengan Ranggalawe di Peduk